Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya gerakan masyarakat sehat, puskesmas, dan posyandu. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang diharapkan dari teman Apmes, yaitu teman Apmes mampu mengetahui konsep dasar germas, puskesmas, dan posyandu. Kemudian juga mengetahui prinsip dasar penyelenggaraan puskesmas dan posyandu, dan juga mampu mengetahui tingkatan puskesmas dan posyandu. Nah, bahasan kita hari ini yang pertama adalah Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kemudian puskesmas, dan juga posyandu. Germas itu apa sih teman-teman? Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat untuk mewujudkan program Indonesia Sehat. Nah, ada 3 pilar program Indonesia Sehat, yaitu yang pertama adalah penerapan paradigma sehat, yang kedua penguatan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir jaminan kesehatan nasional. Nah, ada 7 langkah Germas, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menggunakan jamban sehat. Yang ketiga, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang keempat, tidak konsumsi alkohol. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketujuh, memeriksa kesehatan rutin. Itu dia tadi bahasan kita soal Germas. Nah, ada juga tentang puskesmas dan posyandu. Kita bahas dari puskesmas dulu ya. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Nah, puskesmas itu terbagi menjadi UKM, yaitu upaya kesehatan masyarakat, dan juga UKP, upaya kesehatan perseorangan. Apa sih UKM tuh? UKM itu adalah setiap kegiatan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan. Dengan sasarannya itu adalah keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Sedangkan untuk UKP sendiri itu adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan. Dia ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Nah, ini ada beberapa prinsip penyelenggaraan puskesmas. Yang pertama adalah paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan juga keterpaduan dan kesinambungan. Nah, itu apa aja sih maksudnya? Pertama, dari paradigma sehat dulu. Ini maksudnya kita ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah, mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat melalui Germas alias Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian ada pertanggungjawaban wilayah. Nah, itu maksudnya adalah menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Ada juga kemandirian masyarakat. Itu untuk mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Kemudian prinsip lainnya ada ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Jadi puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil. Prinsip lainnya ada teknologi tepat guna. Jadi puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian ada keterpaduan dan kesinambungan. Itu maksudnya puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP, lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Nah, ada syarat nih untuk mendirikan sebuah puskesmas. Apa aja? Yang pertama, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Gitu. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas.
Kondisi tertentu itu maksudnya apa? Nah, itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan juga aksesibilitas. Kadang kan kecamatan tuh sangat luas dan penduduknya sangat besar, sehingga mungkin dibutuhkan puskesmas lebih dari satu. Kemudian keempat, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan juga laboratorium klinik. Nah, puskesmas itu kan tugasnya untuk mengupayakan kesehatan ya, baik itu perseorangan maupun masyarakat. Nah, pelayanan kesehatan di sini yang dimaksud adalah dia upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, untuk UKM sendiri, dia terbagi menjadi yang esensial dan juga pengembangan. Untuk esensial, dia ada pelayanan promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan terakhir ada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sesuai dengan prinsip puskesmas yang tadi bergerak ke health promotion dan prevention. Kemudian untuk bidang pengembangan, ini adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif, karena dia untuk mengembangkan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan di daerah itu. Kan khusus tuh wilayah kerja tertentu, dia beda-beda masalah kesehatan yang dihadapi, dan juga potensi sumber daya yang tersedia juga berbeda, sehingga kegiatannya harus bersifat inovatif menyesuaikan dengan daerahnya. Nah, untuk yang UKP, upaya kesehatannya ada rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Ada pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, perawatan di rumah alias home care, dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi tidak semua puskesmas itu rawat jalan aja, ada juga yang menyediakan fasilitas rawat inap, tergantung dari kebutuhannya. Oke, itu tadi puskesmas. Sekarang kita bahas posyandu. Nah, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat itu disingkat UKBM. Salah satunya itu seperti posyandu. Ini adalah wahana pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan juga bersama masyarakat. Jadi itu dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Salah satu contohnya adalah posyandu. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu meliputi apa aja sih? Ada kesehatan ibu, bayi, dan balita, kesehatan anak usia sekolah remaja, kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kemudian ada kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesiapsiagaan bencana, krisis kesehatan, dan yang terakhir ada kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, itu dilaksanakan dan mengutamakan pendekatan promotif preventif, sesuai dengan prinsip puskesmas untuk UKP dan UKM. Nah, ada beberapa tingkatan posyandu nih teman-teman. Dia dibedakan berdasarkan level pratama, madya, purnama, dan juga mandiri. Dibedakan berdasarkan faktor tertentu. Satu, tergantung kadernya, kemudian tergantung kegiatan rutin posyandunya. Ada juga cakupan kegiatan utama, kegiatan tambahan, dan juga dana sehat. Nah, ini kan agak susah dihafal ya. Biar teman-teman APMEDS ingat, coba kita highlight yang penting-pentingnya aja. Seperti ini. Nah, coba kita singkat. Tingkatan posyandu itu ada pratama, madya, purnama, dan mandiri. Disingkat menjadi pramat, purman. Jadi pramat, purman. Gitu. Pratama, madya, purnama, dan juga mandiri. Nah, yang harus kita highlight adalah pratama dan madya, keduanya itu kadernya kurang dari 5 orang. Sedangkan purnama dan mandiri itu kadernya lebih dari 5 orang. Jadi, gampangannya, karena mengingatnya dengan cara pramat dan juga purman, jadi kita cukup mengingat yang bagian tengah saja, madya dan purnama.
Madya kadernya itu kurang dari 5 orang, sedangkan Purnama itu lebih dari 5 orang. Nah, bedanya Pratama dan Madya, walaupun dia sama-sama kadernya kurang dari 5 orang, tapi Pratama itu kegiatan rutinnya belum rutin. Sedangkan Madya itu udah lumayan rutin, 8 kali per tahun. Gitu ya, membedakannya antara Pratama dan Madya. Kemudian untuk Purnama dan Mandiri, dia kan sepasang, sama-sama kadernya lebih dari 5 orang. Tapi kita bedakan lewat apa? Kalau Purnama, dana sehatnya itu masih kurang dari 50%, alias dia masih kekurangan dana. Sedangkan Mandiri, sesuai namanya aja, dia mandiri, dia tidak bergantung dengan siapapun. Sehingga dia uangnya cukup, dana sehatnya bagus, lebih dari 50%. Nah, jadi cukup mengingat Pratama dan Madya kadarnya kurang dari 5, Pratama itu belum rutin, Madya itu sudah rutin. Sedangkan Purnama dan Mandiri kadarnya sama-sama lebih dari 5 orang, tapi Purnama itu dana sehatnya masih kurang, sedangkan Mandiri itu dana sehatnya sudah lebih bagus alias lebih dari 50%. Nah, posyandu itu ada tata mejanya loh, teman Ahmeds. Jadi, dia ada aturannya. Yang pertama itu meja pendaftaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Seperti di gambar ini ya. Kemudian lanjut penimbangan balita. Jadi, biar kita tahu perkembangan berat badan balitanya seapa. Lanjut di meja ketiga, pengisian KMS atau pencatatan hasil penimbangan tadi. Kemudian dievaluasi, diberikan penyuluhan di meja keempat. Jadi meja keempat ini adalah penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah pelayanan kesehatan, KB, imunisasi, dan juga pojok oralit. Nah, jadi diberikan pelayanan oleh petugas ya. Nah, dia ada surveilan indikator posyandu nih. Jadi ada yang namanya SKDN. Ini untuk melihat surveillance dari indikator posyandu. Nah, S itu apa sih? S itu adalah jumlah balita yang ada atau terdaftar di wilayah posyandu. Kalau K itu adalah jumlah balita yang memiliki KMS. Jadi yang memiliki kartu ya. Kemudian yang D itu jumlah balita yang ditimbang. Jadi ini yang datang dan ditimbang. Kalau S tadi balita yang ada dan terdaftar, belum tentu dia datang untuk ditimbang. Sedangkan balita yang ditimbang ini udah pasti datang dan terdaftar. Itu ya bedanya S dan D. Kemudian ada N, itu jumlah balita yang naik berat badannya. Jadi setelah ditimbang bisa jadi dia nggak naik berat badannya. Nah, N ini untuk menghitung yang naik berat badannya. Nah, berdasarkan surveilan indikator ini bisa kita lihat cakupan kegiatan penimbangan dengan cara rumusnya K bagi S. Jumlah balita yang memiliki KMS dibagi dengan jumlah balita yang ada atau terdaftar di posyandu. Kemudian untuk menilai kesinambungan posyandu, itu kita melihatnya berdasarkan D dibagi K. D itu berarti jumlah balita yang ditimbang dibagi dengan jumlah balita yang memiliki KMS. Sedangkan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat, itu kita lihatnya dari D dibagi dengan S, yaitu jumlah balita yang ditimbang dibagi dengan jumlah balita yang ada atau terdaftar di wilayah posyandu. Kemudian untuk melihat kecenderungan status gizi, kita melihat berapa jumlah balita yang naik atau N dibagi dengan D, yaitu jumlah balita yang ditimbang. Ada juga yang terakhir untuk melihat efektivitas kegiatan posyandu. Itu kita lihat dari jumlah balita yang naik berat badannya dibagi dengan jumlah balita yang ada atau terdaftar di wilayah posyandu. Nah, biasanya yang paling sering ditanyakan di soal CBT UKMPPD itu adalah efektivitas kegiatan dan juga cakupan kegiatan penimbangan. Walaupun yang lain juga tetap harus kita pahami dan kita ingat. Oke, itu tadi tentang Dermas, Puskesmas, dan Posyandu. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Berikut merupakan langkah gerakan masyarakat hidup sehat meliputi kecuali. Jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah B, menggunakan sanitasi dan higienitas yang baik.
Nah, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.